sobat, sudah cukup lama ya, beberapa waktu yang lalu BMKG mengedarkan bahwasanya akan terjadi gempa megatrust di Indonesia. Bahkan banyak fenomena-fenomena akan terjadinya gempa atau tsunami besar. Itu sungguh nyata di berbagai belahan dunia. Yang paling nyata, yang pertama, itu kemunculan ikan oarfish. Ikan oarfish itu dijuluki sebagai ikan bencana, ikan gempa dan tsunami. Karena ikan ini adalah sebagai simbol pertanda bencana alam yang datang dari lempeng bumi dan juga lautan. Oarfish ini hidupnya itu di laut dalam, di mana ikan oarfish itu jarang sekali ada di laut bagian atas. Biasanya hidupnya di laut bagian bawah. Oarfish, bila mana dia keluar dari tempat kediamannya, itu sebagai tanda akan terjadinya gempa besar dan juga tsunami. Dan anehnya, tanggal awal-awal bulan September, antara tanggal 1, 2, 3 September yang lalu, di berbagai pantai atau di berbagai tempat di Indonesia, di pantai-pantai Indonesia, itu beberapa kali, mungkin hampir ada 5 lebih ya, ada kedatangan ikan oarfish. Banyaknya ikan oarfish yang terdampar di beberapa titik pantai Indonesia. Itu sebagai peringatan nyata akan gempa megatrust yang benar-benar nyata. Hanya menunggu waktu saja. Waktunya kapan tidak ada yang tahu, tinggal menunggu waktu saja. Tapi semuanya itu sudah benar-benar nyata. Dari kejadian air laut yang tiba-tiba surut, dengan kejadian adanya banyak ikan-ikan kecil yang terdampar di pantai, banyak ikan-ikan kecil, jutaan ikan kecil yang lari dari lautan dalam menuju pantai. Dia ketakutan di dalam laut. Bahkan dengan ada tragedi-tragedi puluhan paus pilot yang terdampar di pantai di Indonesia. Itu sebagai hal nyata. Kalau megatrust itu benar-benar nyata. Gempa megatrust itu benar-benar nyata. Di mana kita siap tidak siap, kita harus siap menghadapi gempa megatrust itu. Walaupun kita sendiri tidak tahu nih, emangnya gempa seperti apa sih megatrust itu? Kita nggak tahu ya. Seperti apa kerusakan yang akan ditimbulkannya? Di mana semakin hari BMKG itu benar-benar mendeteksi ancaman nyata dengan adanya megatrust ini. Karena hal ini sudah terdeteksi dengan sensor. Dia terdeteksi kalau pasti gempa megatrust ini terjadi. Pasti terjadi, hanya waktunya saja yang tidak tahu kapan sih terjadinya. Tapi hal ini pasti terjadi. Oleh karena itu, BMKG memberitahu pihak BPBD penanggulangan bencana supaya mengadakan mitigasi bencana sih, untuk menghadapi bila mana sewaktu-waktu gempa megatrust akan melanda Indonesia. Itu kenapa sih beberapa hal di konten-konten ya diadakannya mitigasi bencana untuk menghadapi ancaman bencana megatrust ini. Karena mengingat gempa megatrust ini bukan gempa dengan skala Richter yang kecil, bukan gempa dengan goncangan yang kecil, tapi goncangannya itu dahsyat, goncangannya besar, bisa membelah jalan, bisa membelah tanah, bisa menghancurkan tanah, bisa membuat gunung meletus, bisa menghancurkan bangunan-bangunan. Karena apa? Goncangannya tuh bukan goncangan yang biasa-biasa aja, tapi goncangannya tuh luar biasa. Kalau gempa bumi hanya skala Richter 5, 6,
itu mungkin masih biasa-biasa lah. Kalau dengan gempa skala Richter 7 gitu ya, seperti di Donggala Palu tahun 2018 kemarin, tanah seakan-akan bergerak, tanah menelan orang, itu dengan gempa magnitudo 7 skala Richter. Apalagi dengan gempa yang magnitudonya tuh 8 atau 8 ke atas, pasti jauh lebih mengerikan daripada yang terjadi di Palu Donggala terdahulu. Bisa saja jauh lebih mengerikan daripada yang terjadi di Aceh. Itu kenapa BPBD itu mengadakan mitigasi bencana untuk mengantisipasi dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Karena kita manusia, kita nggak akan tahu nih apa yang terjadi. Bahkan kita manusia, kita itu tidak berkuasa atas waktu. Kita nggak bisa mencegah megatrust, itu nggak bisa. Itu bencana alam. Itu adalah proses alami, proses alam. Kita nggak bisa menghalanginya atau mencegahnya. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita harus bisa mengantisipasi apa yang harus kita perbuat kalau sewaktu-waktu bencana itu datang. Karena kita nggak tahu nih kehancuran seperti apa yang ditimbulkan oleh gempa megatrust ini. Tetapi dari berbagai tanda alam, bahkan dari pelacakan sensor-sensor canggih modern pun, itu sudah nyata, itu sudah pasti. Bencana gempa megatrust ini pasti terjadi. Hanya waktunya kapan tidak ada yang tahu. Itu kenapa kita itu semakin hari jangan jauh dari Tuhan. Semakin hari jangan menjauh dari Tuhan. Kalau bisa semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Ingat, semakin hari dunia ini semakin gelap, dunia ini semakin jahat. Tidak ada kepastian di dunia ini. Tapi ingat, ada terang Tuhan yang bisa kita dapatkan supaya kita dapat bersinar di tengah-tengah kegelapan. Yang mana terang Tuhan itu bisa memberikan kepastian bagi hidup kita. Kita jangan jadi seperti orang-orang duniawi. Orang-orang duniawi itu terlalu sibuk urusan dunia. Kelihatannya dia ibadah 10 kali setiap hari, berpuluh-puluh menit setiap hari. Tapi pikiran hatinya terpaku pada dunia. Dia hanya fokus bekerja. Dia ibadah hanya sebatas ibadah, sebatas mengingat Tuhan, hanya itu aja. Lalu setelah itu dia hatinya dan pikirannya terpaku pada dunia. Hati-hati. Jangan menjadi orang yang munafik. Munafik di dalam hati, munafik di dalam pikiran, munafik di dalam ucapan maupun perbuatan. Karena kemunafikan itu adalah sesuatu yang berdosa. Jadilah pribadi yang tegak lurus, berjalan di jalan Tuhan.